Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Dewi Utari dari mahasiswa Stikes Asia Surakarta. Di sini saya akan memberikan informasi dan edukasi tentang aksi eksklusif. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, kandungan dan komposisi ASI, serta cara memperbanyak produksi ASI, cara menyimpan ASI. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Bisa diperkenalkan identitasnya, nama, umur, dan alamat. Nama Ibu Yuni, umur 40 tahun, alamat Mangkis, RT 3 RW 3. Sebelumnya, sekarang usia bayi Ibu berapa nih? 5 bulan. Saya mau bertanya, apakah Ibu sudah tahu tentang ASI eksklusif itu apa? ASI eksklusif yaitu ASI yang masih murni yang saya berikan ke anak semenjak lahir sampai sekarang tanpa ada ASI pendamping lainnya. Oke. Yang Ibu sampaikan tadi sudah mewakili pengertian ASI eksklusif secara benar, yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pada bayi tanpa ada makanan atau minuman pendamping lain, seperti itu. Selanjutnya adalah kandungan pada ASI eksklusif. Kandungan pada ASI eksklusif itu ada karbohidrat, ada lemak, dan ada protein. Karbohidrat pada ASI itu lebih banyak dari susu sapi, jadi bayi itu tidak diperbolehkan untuk diberikan susu formula, karena pada susu formula itu karbohidratnya tidak seperti ASI, dan ASI itu bisa memperbaiki usus bayi, jadi terhindar dari bakteri penyakit usus, seperti itu. Selanjutnya itu ada protein pada ASI. Protein pada ASI itu ada dua jenis, Bu. Ada protein yang dinamakan whey atau protein yang bisa dicerna, dan ada protein kasein, protein yang tidak bisa dicerna. Selanjutnya kandungan pada ASI eksklusif itu ada lemak. Lemak pada ASI itu mudah dicerna dan bisa diserap bayi. Dan apabila bayi itu di bawah usia 6 bulan diberikan susu formula, itu pada susu formula juga tidak mengandung lemak, jadi tidak mengandung enzim yang bisa mencerna lemak itu. Jadi bayi kesulitan untuk menyerap lemak tersebut. Jadi kandungan pada susu formula itu tidak sepenuhnya seperti ASI, seperti itu. Selanjutnya, manfaat ASI eksklusif yang Ibu ketahui itu apa saja? Ya, untuk pertumbuhan anak, kecerdasan anak, serta kekebalan tubuh anak. Iya, manfaat ASI itu bisa sebagai imunitas pada bayi, kemudian meningkatkan kecerdasan bayi karena kandungan pada ASI yang kompleks, serta melindungi bayi dari obesitas. Kemudian cara memompa ASI, biasanya Ibu memompanya seperti apa? Ngomongnya ya pakai alat itu, Mbak. Itu dibersihkan dulu apa tidak, Bu? Ya, dibersihkan pakai airnya dulu, pakai wastafel itu. Nanti setelah itu dipompa, itu dibersihkan lagi pakai air hangat. Ya, betul. Cara memompa ASI dengan membersihkannya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan pompa ASI-nya. Setelah itu sebenarnya pompa ASI itu hanya untuk merangsang, jadi ASI-nya itu tidak dimasukkan ke dalam pompa, tapi pompanya itu cuma untuk merangsang gitu. Luarnya. Ya, kalau semisal sudah merasa ASI-nya keluar, baru nanti diperah seperti biasa. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam botol, seperti itu. Terus kemudian untuk cara memperbanyak ASI,
memperbanyak ASI, menurut ibu faktor makanan pada ibu menyusui itu berpengaruh apa tidak pada Ya ASI? jelas kan. Iya. Kalau gizinya tidak seimbang, mungkin ya anaknya kurang mendapat gizi yang baik. Iya, faktor lain dari memperbanyak produksi ASI itu bisa melakukan pemijakan payudara. Jadi untuk menghindari adanya pembekakan pada payudara serta untuk merangsang kontraksi atau merangsang kontraksi otot pada ASI. Setelah itu selanjutnya dengan memberikan ASI secara teratur, jadi misal 5-10 menit sekali, pokoknya setiap hari itu harus teratur, kanan dan kiri itu harus seimbang ya. Oke. Terus sebaiknya ibu menyusui itu menjaga pola tidur dan istirahatnya, karena ibu menyusui itu sangat membutuhkan pola istirahat yang banyak, yang cukup, seperti itu. Kemudian cara sebelumnya ibu bekerja nopo ibu rumah tangga mau? Ibu rumah tangga ya. Oke. Semisal nanti ibu ada acara piknik atau ibu ada acara keluarga yang jauh, itu bisa menyimpan ASI, bisa menyimpan memerah ASI, kemudian menyimpannya ke dalam botol. Kalau semisal botolnya itu tidak disimpan dalam kulkas, itu wajib diberikan hanya bertahan sekitar 6-8 jam. Jadi selebihnya itu harus dibuang. Tapi kalau semisal ingin lama, ingin jangka panjang asinya itu bisa awet, itu bisa dibekukan dalam freezer, itu bisa bertahan selama 6 bulan. Itu. Dari penyampaian materi yang saya berikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Ya. Nah, seperti itu saya bertanya, ibu bisa menyebutkan bagaimana tadi cara menyimpan ASI yang baik dan benar? Kalau bepergian itu nanti esnya ada dalam botol, digunakan paling tidak 8 jam loh. Ya. Kalau ingin lama dimasukkan freezer. Oke, benar. Sejauh ini ASI ibu lancar apa mboten? Wah, super lancar. Ya, dari penyampaian tadi, dari di wawancara tadi, dapat saya simpulkan ibu sudah mengetahui apa pekerjaan ASI eksklusif, sudah mengetahui bagaimana cara memompa ASI. Jadi saya harapkan ibu bisa meningkatkan lagi, dan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan pada bayi ibu nanti. Untuk rencana selanjutnya saya akan berkunjung ke sini lagi untuk mengecek apakah produksi ASI ibu itu sudah benar-benar lancar atau belum. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang edukasi ASI eksklusif. Saya mohon pamit. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Sama-sama.